Keris merupakan pusaka sakral khas masyarakat Jawa, yang memiliki nilai estetika serta unsur magis yang tinggi. Keris umumnya dimiliki oleh seorang raja, patih maupun senopati, petinggi kerajaan, serta seorang kesatria. Proses pembuatan keris selalu disandingkan dengan ilmu spiritual. Empu pembuat keris biasanya melakukan puasa atau semedi selama 40 hari sebelum memulai pembuatan keris. Tak heran jika pusaka keris memiliki kesaktian yang dibalut oleh ilmu magis, serta dapat mempengaruhi pamor maupun pikiran penggunanya. Di Nusantara ini, banyak sekali keris-keris sakti mandraguna yang dimiliki oleh raja-raja khususnya di wilayah Jawa. Salah satu keris yang terkenal dengan kekuatan magisnya adalah keris Kiai Pleret. Keris ini sudah ada sejak sebelum berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Tanah Jawa. Konon kesaktian dari keris ini mampu membuat penggunanya menjadi sangat lincah dan sakti. Keris ini juga dipercaya dapat bergerak sendiri, berbicara dengan pemiliknya, serta dapat mengeluarkan pancaran cahaya yang menakutkan. Selain terkenal akan kesaktian ilmu magisnya, kisah tentang proses terciptanya keris Kiai Pleret ini juga sangat melegenda di kalangan masyarakat. Menurut cerita rakyat yang berkembang, keris Kiai Pleret ini tercipta dari alat kelamin Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi adalah tokoh besar Islam yang berasal dari Maroko, Afrika Utara. Ia merupakan penyebar agama Islam generasi pertama di Tanah Jawa. Dikisahkan, ketika Syekh Maulana Maghribi yang sedang melakukan perjalanan ke Tanah Jawa, kemudian ia menemukan sebuah danau dan beristirahat di pinggir danau tersebut. Tanpa disengaja, ia melihat seorang gadis yang sedang mandi di danau itu. Gadis tersebut bernama Dewi Rasawulan, yang merupakan adik kandung dari Sunan Kalijaga. Rasawulan yang merasa dirinya sedang diintip oleh seseorang, sangat merasa kesal dan langsung mendatangi Syekh Maulana Maghribi untuk memarahinya. Namun setelah sampai di depan Syekh Maulana Maghribi, secara ajaib ia tiba-tiba hamil tanpa disentuh oleh Syekh Maulana Maghribi. Namun ada juga versi lain yang menceritakan bahwa kehamilan dari Dewi Rasawulan adalah akibat dari Syekh Maulana Maghribi yang tidak sengaja meneteskan air maninya ke danau ketika melihat Rasawulan yang sedang mandi di danau tersebut. Nah, kalian lebih percaya dengan versi yang mana? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Setelah kejadian tersebut, Syekh Maulana Maghribi yang merasa tidak melakukan apa-apa terhadap Rasawulan, kemudian bersumpah dengan memotong alat kelaminnya sendiri. Setelah terpotong, alat kelamin Syekh Maulana Maghribi itu kemudian berubah menjadi sebuah keris. Keris tersebut kemudian dinamai Kanjeng Kiai Pleret. Rasawulan sendiri kemudian dinikahi oleh Syekh Maulana Maghribi dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sutawijaya atau biasa dikenal dengan Jaka Tarub. Keris Kiai Pleret ini yang kelak menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Mataram Islam di Tanah Jawa, setelah berhasil mengalahkan keris Setan Kober milik Arya Penangsang. Pusaka keris Kiai Pleret kemudian diwariskan dari generasi ke generasi oleh para raja Mataram Islam. Keris ini sempat menjadi incaran penjajah Jepang pada tahun 1942. Namun berhasil disembunyikan di tempat rahasia bersama pusaka-pusaka warisan leluhur lainnya. Dan kini keris Kiai Pleret disakralkan dan disimpan di Keraton Yogyakarta.